Hanya kita yang bisa mengontrol atau mengendalikan diri serta respon kita terhadap orang lain. Nah, tapi biasanya kondisi-kondisi ini sering sekali ya kita temui di mana kita menyalahkan pasangan. Lalu kita lihat lagi persepsi perubahannya. Nah, kalau pendekatan konstruktif itu lebih berfokus pada kesamaan mendukung perubahan untuk mencegah stagnasi. Nah, stagnasi ini untuk supaya kita itu nggak berhenti di satu konflik ini aja, supaya rumah tangganya juga berkembang. Kalau destruktif itu lebih berfokus pada perbedaan menekan perubahan dan meningkatkan konflik. Jadi berfokus nih kepada perbedaan, ya kamu harusnya seperti ini, kenapa kamu berpikir begitu, kenapa kamu memiliki penilaian begitu. Nah, jadi berfokus kepada perbedaan akhirnya konflik meningkat, bukan untuk mencari perubahan bersama dari perbedaan tadi. Hasilnya keduanya sama-sama menang. Kita merasa nyaman setelah kita berdiskusi. Kalau destruktif itu hanya satu saja yang menang. Yang satu merasa bahwa pendapatku didengarkan, keputusanku diambil, tapi tanpa mengetahui pasangannya nyaman atau enggak. Lalu selanjutnya area keintiman, kita lihat kalau pendekatan konstruktif itu menyelesaikan konflik bisa meningkatkan keintiman. Jadi di saat kita semakin terbuka menyelesaikan konflik itu, kita semakin memahami pasangan kita. Dan hubungan dengan pasangan pun akan semakin meningkat. Tapi berbeda dengan destruktif, yang dimana meningkatkan konflik itu menurunkan keintiman karena saling menyalahkan tadi. Tidak memahami pendapat satu sama lain, hanya pendapat dia sendiri saja yang ingin dipahami seperti itu. Dan yang terakhir, dilihat dari area sikapnya, kalau konstruktif itu akan membangun kepercayaan. Tapi kalau destruktif itu akan membangun kecurigaan. Nah, jadi ini bisa dilihat ya dari pendekatan dua ini dan tadi 16 aturan berkonflik itu bisa digunakan dalam menghadapi konflik-konflik pada kehidupan rumah tangga. Nah, kita lihat dari pengelolaan stresnya di saat terjadinya stres perkawinan. Ada dua pendekatan, ada maladaptif dan adaptif. Biasanya di saat kita lagi stres perkawinan dan kita itu cenderung menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, ini akan semakin meningkatkan stres dari perkawinan itu. Nah, kita selalu melabelin bahwa aku nggak pantas menjadi ibu, aku nggak pantas menjadi istri, akhirnya emosi tadi tidak tersalurkan dengan baik. Lalu cenderung sering menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan tadi ya, terpaku kepada hal-hal negatif. Dominannya seperti itu, pikiran-pikiran negatifnya yang dominan. Dan yang terakhir, berada dalam keadaan terancam sehingga mudah panik. Khawatir nih akan masa depan, gimana ya nanti kalau seperti ini, gimana ya nanti kalau nggak selesai, gimana ya nanti kalau misalkan orang lain melihat keluargaku seperti ini. Nah, muncul kecemasan dan akhirnya menyebabkan mudah panik. Kalau adaptif dalam menghadapi stres perkawinan itu, lebih menerima sebagai bagian, ternyata konflik ini ujian yang Allah berikan kepadaku. Lalu melakukan penilaian ulang secara positif. Apa ya yang selama ini yang sudah terjadi tapi belum bisa didiskusikan dengan baik? Apa ya yang bisa aku ambil hikmahnya dari ujian ini? Nah, kita bisa melihat, mengevaluasi berdasarkan sudut pandang positif. Nah, terus fokus kepada hal positif tadi, dan yang selanjutnya meletakkan masalah dalam perspektif yang lebih menenangkan. Nah, jadi kita itu melihat permasalahan bukan suatu hal yang membuat membebani, tapi lebih kepada masalah itu bisa membantu untuk meningkatkan skill kita dalam problem solving, dan kita lihat, oke, dengan masalah ini ternyata aku tahu kekuranganku. Setelah masalah ini aku tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, jadi kita lebih melihat dari sudut pandang yang positif atau perspektif yang lebih menenangkan. Nah, dan yang terakhir, menyusun kembali perencanaan penyelesaian masalah. Jadi ingat,
dalam keluarga itu kita harus terus melakukan evaluasi. Kita udah punya visi misi, kita sudah memiliki aturan berkonflik tadi, nanti kita evaluasi. Oh, ternyata ini nih yang masih belum bisa maksimal. Ternyata ini nih yang masih belum bisa kita efektifkan seperti itu. Nah, jadi bukan seperti satu udah menyelesaikan ya udah besok-besoknya enggak lagi. Nah, tidak seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat kesalahan Pak Sutri dalam manajemen stres perkawinan. Pertama, menyalahkan pasangan, orang lain, keadaan, sehingga justru membuat masalah menjadi lebih besar. Yang kedua, menarik diri dari pasangan, tidak terbuka, dan membiarkan masalah. Jadi nggak mau mencari solusi. Nah, ini sangat sering sekali terjadi ya, setiap ada konflik yang terjadi, udah deh, nggak usah dibahas lagi, aku capek, udah aku ngikut aja apa yang kamu katakan. Nah, seperti tadi. Akhirnya masalah dibiarkan aja. Masalah dibiarkan, yang muncul apa? Menumpuk, nanti ada masalah baru, menumpuk lagi. Akhirnya siklusnya sama aja terjadi. Stres itu akan berpola. Lalu selanjutnya menggunakan cara yang salah dalam mengkomunikasikan stres kepada pasangan. Nah, contohnya berkeluh kesah berkepanjangan, mengungkapkan penyesalan terus-menerus. Aku nggak bahagia nih nikah sama kamu. Aku tersiksa nih kayaknya kalau lama-lama hidup sama kamu. Terus-menerus seperti itu. Selanjutnya, kurang peka terhadap kondisi pasangan yang sedang stres. Ditunjukkan dengan apa? Sikap nggak peduli dan kurang empati. Padahal sebenarnya kita bisa ya melihat dari perilaku itu yang udah berubah aja, kita bisa melihat kenapa ya biasanya pasanganku kalau pagi-pagi nih udah bangun. Ini kok pagi-pagi belum bangun ya? Kenapa ya biasanya dia bisa ceria, sekarang kok dia diam-diam aja ya? Itu sebenarnya kita udah bisa aware jika kita sudah memahami pasangan kita. Tapi ada individu yang tahu pasangannya berubah secara perilaku dan sikap, tapi tidak dikonfirmasi, tidak di-follow up lagi, dibiarkan saja. Nah, ini suatu kesalahan. Dan yang terakhir, kerap mengungkit kesalahan-kesalahan yang lalu. Memang benar, ini bukan suatu hal yang baik ya yang kita lakukan dalam manajemen stres perkawinan. Tapi yang perlu dipahami adalah kalau ada satu masalah dan nggak ingin diungkit-ungkit lagi, selesaikanlah masalah itu. Sampai tuntas, sampai dua-duanya merasa nyaman. Insya Allah nanti di kemudian hari, di saat berhadapan dengan situasi yang mengancam, atau stres perkawinan itu muncul, kesalahan ini nggak diungkit lagi. Nah, lalu selanjutnya, nah apa yang perlu kita perkuat pada keluarga? Nah, jadi kalau misalkan, kayaknya semuanya ada di keluargaku ya, nah lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga ini? Pertama, keluarga itu harus memiliki komitmen. Nah, di awal tadi kan ada visi misi. Terus kita harus memiliki komitmen dulu nih dalam berkeluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu harus diakui dan dihargai. Setiap anggota keluarga itu memiliki komitmen untuk saling membantu meraih keberhasilan. Nah, dimulai dari ayah dan ibu dulu. Diskusi, kita pengen membangun keluarga seperti apa. Nanti kalau ada anak yang sudah bisa diajak diskusi, dilibatkan anaknya. Tadi ibu dan ayah diskusi terkait keluarga kita. Ibu dan ayah punya pandangan seperti ini. Nah, tentu saja ya, ini sudah diambil win-win solution dari kedua orang tua. Sampaikan kepada anak. Nah, tanyakan, kira-kira menurut kamu ada nggak yang perlu ibu dan ayah tambahkan lagi? Kalau anaknya sudah bisa diajak diskusi dan kompromi. Yang kedua, terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Jadi setiap individu itu menginginkan apa yang dilakukannya itu diakui dan dihargai. Karena suatu penghargaan atau apresiasi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, meskipun nggak boleh berlebihan. Jadi terlalu berlebihan secara apresiasi pun memiliki dampak buruk. Nah, sehingga setiap ada keberhasilan yang mungkin itu diraih oleh ayah, mungkin ibunya juga bisa
meraih sesuatu, apalagi anak, itu idealnya dirayakan bersama. Nggak harus dengan materi, tidak. Entah itu misalkan dengan memberikan pujian, entah itu misalkan dengan kita makan bersama, kita mencoba untuk mendengarkan cerita proses anak itu mencapai keberhasilan, atau ibu dan ayah juga seperti itu. Nah, itu salah satu hal membantu untuk memperkuat keluarga. Yang ketiga, terdapat waktu untuk berkumpul bersama. Nah, ini penting ya, karena sebagian orang itu menganggap bahwa dalam hubungan antara orang tua dan anak, yang penting itu hanya waktu yang berkualitas saja. Meskipun nggak sering, tapi ini bukan salah ya bunda-bunda, dan mungkin di sini ada ayah-ayah serta teman-teman sekalian, ini nggak salah. Tapi kuantitas interaksi orang tua anak di masa kanak-kanak itu menjadi fondasi penting untuk membentuk hubungan yang berkualitas di masa perkembangan anak yang akan datang selanjutnya. Jadi kalau misalkan interaksi orang tua anak ini frekuensinya udah sering, anak sudah mulai membentuk kelekatannya dengan orang tua. Nah, jadi ini juga bisa dimulai dari masa kanak-kanak ya, untuk memberikan waktu bersama. Lalu yang keempat, mengembangkan spiritualitas. Sangat penting sekali, tapi mungkin banyak ya yang belum melakukannya, yaitu menuntut ilmu agama bersama. Terus juga merojaah bersama-sama ilmu yang sudah kita miliki. Terus juga menanamkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi menjadikan ilmu agama sebagai pondasi. Ini sangat penting sekali. Lalu selanjutnya, menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Jadi, konflik yang muncul, jika diselesaikan dengan cara menghargai ya sudut pandang masing-masing, entah itu suami, istri, atau anak, itu akan membantu untuk memperkuat kondisi keluarga kita. Karena apa? Kita bisa secara bijaksana mempertimbangkan, oh ternyata dari menurut pendapat anakku seperti ini, dari istriku begini, dari suamiku begini. Ini bisa meminimalkan tekanan karena kita memahami kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu memiliki ritme. Ritme ini lebih kepada memiliki rutinitas ya, atau kebiasaan yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi keluarga yang memiliki aturan, prinsip yang dijadikan pedoman, terus juga pola-pola yang sudah ditetapkan secara sehari-hari oleh keluarga itu akan memperkuat keluarga. Contohnya misalkan kayak kita itu melihat dari sudut pandang kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Oh, kamu sebagai anak pengennya punya orang tua yang seperti apa sih? Nah, itu kita tanyakan kepada anak. Kamu inginnya ibu bapak itu bagaimana sih ke kamu? Nah, begitu juga istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, kita tanyakan sehingga kebutuhan masing-masing anggota ini bisa disesuaikan, terus juga adanya aturan serta nilai-nilai yang diterapkan. Nah, ini sangat penting sekali untuk memperkuat keluarga. Kalau misalkan ini nggak ada, kita jadi nggak ada pegangan. Apa sih yang menjadi patokan dari rumah ini, dari keluarga ini? Apakah hanya yang didengarkan pandangan orang tua saja dan anak tidak? Nah, ini perlu dikoreksi bersama. Nah, lalu hubungan suami istri yang kurang harmonis dapat memberikan dampak buruk pada kemampuan orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, sehingga rentan terjadinya stres pengasuhan. Nah, jadi ini pola yang sangat berhubungan ya. Oh, stres pengasuhan terus berdampak kepada stres perkawinan berdampak kepada stres pengasuhan. Nah, sehingga jika misalkan pada kita merasa ya, kok kayaknya aku sulit banget ya mengasuh anakku. Nah, sebelum buru-buru menyalahkan anak, kita boleh introspeksi dulu nih, hubungan suami istri yang kayak gimana. Udah terjalin belum hal-hal yang tadi yang sudah kita diskusikan? Nah, kalau belum, berfokuslah memperbaiki hubungan suami istri tadi supaya pengasuhan kepada anak bisa lebih maksimal. Nah, kita lihat ada konflik yang terjadi antara orang tua dan anak.
Yang pertama itu pada masa kanak-kanak. Nah, pada masa kanak-kanak ini itu ada dua ya, saya rangkum. Yang pertama konflik masa penyapihan. Nah, pada masa penyapihan, anak yang disapi itu sebenarnya masih menginginkan andil dari orang tuanya. Karena apa? Karena kemampuan anak itu masih terbatas. Apalagi anak mungkin belum bisa menyampaikan keinginannya, belum bisa menyampaikan perasaannya seperti itu. Sehingga karena anak memiliki kemampuan yang masih terbatas tadi, anak bisa menggunakan berbagai cara dalam memperoleh perhatian orang tuanya, yaitu dengan cara tantrum biasanya. Nah, apalagi kalau misalkan ya si kakak udah punya adik, adik sudah mulai terancam nih, duh kok kayaknya adikku ya yang cenderung diperhatikan. Nah, anak bisa berpura-pura nih untuk membesar-besarkan kebutuhannya, dan anak bersikap seolah-olah kayaknya dia masih yang paling kecil banget ya, seperti itu. Nah, berpura-pura untuk tertekan supaya memperoleh perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya konflik pada masa toddler tadi. Pada masa toddler ini, itu kan secara perkembangan anak udah semakin meningkat ya, keterampilan bahasanya serta motoriknya. Dan mulai nih banyak mengalami masalah-masalah perilaku. Nah, pada konflik masa toddler itu dilihat dari dua sudut pandang, yaitu ada berhubungan dengan tipe kelekatan antara orang tua dan anak, dan juga berhubungan dengan jenis temperamen anak. Nah, kalau misalkan tipe kelekatan yang dibangun itu adalah tipe kelekatan yang aman atau secure attachment, bukan berarti konflik itu nggak ada. Konflik tetap ada. Tapi kalau secara attachment antara kita, antara orang tua dan anak itu sudah aman, konflik yang dihadapi biasanya dia akan bersifat konstruktif, akan membangun, akan memberikan hal-hal positif dari konflik tadi. Berbeda dengan ketika misalkan secara attachment itu insecure yang terbentuk. Yang terjadi apa? Anak nggak nyaman, terus juga anak akan cenderung emosian, anak cenderung akan sensitif, akhirnya yang terbangun apa? Jarak antara orang tua dan anak lagi, bukan suami dan istri. Nah, terus selanjutnya selain terkait attachment, ini berhubungan dengan temperamen anak. Temperamen anak itu kan dibagi 3 ya. Ada easy child, difficult child, dan slow to warm up child. Yang dimana bisa dilihat kalau easy child itu secara umum anak ini biasanya dia memiliki mood yang baik, positif. Dia udah bisa cepat mengalami perubahan. Jadi secara ritmenya dia bukan tipe anak yang sulit bersosialisasi. Nah, dia biasanya akan mudah dalam berhadapan dengan suatu perubahan. Yang kedua, kalau difficult child itu adalah anak dengan temperamen ini cenderung memiliki reaksi yang negatif berlebihan, sering menangis. Nah, bisa dilihat dengan cirinya. Kalau nangisnya itu dikerasin banget, suaranya keras. Tertawa juga dengan suaranya keras dan sulit dalam berhadapan dengan suatu perubahan. Nah, contohnya aja misalkan yang tadinya makannya A, terus diganti B. Dia nggak biasa dengan perubahan dari makanan yang diberikan oleh orang tua. Biasanya dia akan marah, nggak nyaman. Terus selanjutnya yang ketiga tadi slow to warm up child, ini lebih kepada anak yang memiliki temperamen ini dia akan pelan-pelan dulu. Dia mengobservasi dulu dan pada akhirnya nanti dia bisa beradaptasi. Nah, biasanya ini disebut anak pemalu ya kalau kita menyebutnya. Observasi dulu, dia nggak langsung bisa beradaptasi, tapi nanti pada akhirnya dia bisa bermain bersama teman-temannya, seperti itu. Nah, terus kita lihat konflik pada masa remaja. Remaja ini kan identik ya dengan masa disebut storm and stress, yang dimana karakteristiknya bisa dilihat sering terjadi konflik dengan orang tua, permasalahan emosi yang nggak stabil, dan kecenderungan perilaku beresiko yang terjadi.
Misalkan pulang malam, terus teman-temannya nggak tahu tuh dari mana latar belakangnya, seperti itu. Nah, biasanya konflik yang terjadi antara orang tua dan remaja itu dititik beratkan kepada hanya melihat sudut pandang orang tua aja. Jadi orang tua nggak mau melihat nih apa yang dibutuhkan anaknya, sudut pandang anaknya seperti apa. Alhasil di saat terjadi konflik antara orang tua dan remaja, orang tua itu merasa bahwa di saat udah menyelesaikan konflik, udah nih kelar, udah nih nggak ada konflik. Itu yang dirasakan oleh orang tua. Tapi belum tentu dengan anak remaja. Mungkin anak remaja merasa kok kayaknya aku nggak dipahami ya, kok kayaknya aku nggak diterima ya perasaannya, kok kayaknya aku merasa aku diabaikan ya. Nah, ini yang orang tua tidak pernah aware. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tidak merasa aman bersama orang tuanya, cenderung mencari temannya dalam berhadapan dengan suatu konflik tadi. Nah, lalu faktor yang membuat konflik dengan anak itu bersifat destruktif. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan ini cenderung merusak? Yang pertama, persepsi negatif terhadap konflik tadi. Kita cenderung melihat bahwa permasalahan dengan anak ini itu dominannya negatif. Kita tidak melihat dari sudut pandang anak. Akhirnya di saat kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja, anak merasa tadi ya tidak dipahami. Dan akhirnya adanya kegagalan yang dibangun antara attachment anak dan orang tua. Lalu yang kedua, perasaan marah. Perasaan marah ini biasanya sering sekali orang tua tunjukkan di depan hadapan anak. Orang tua mengekspresikan amarahnya itu dengan bentakan, pukulan, cubitan, atau bahkan orang tua cenderung ini ya menyalahkan anak, mengekspresikan perasaan marah itu berlebihan. Dan yang ketiga, penyelesaian oleh waktu. Jadi di saat perilaku bermasalah muncul pada anak, orang tua itu tidak membimbing, lebih kepada alah namanya juga anak-anak, paling nanti juga bisa kembali lagi, paling nanti juga dia minta maaf. Nah, jadi masalah itu hanya udah nanti paling juga kelar sendiri, diselesaikan gitu aja. Berharap bahwa konflik yang terjadi itu bisa berubah kepada hal yang negatif. Padahal faktanya ini tidak. Ini hanya akan membuat perilaku-perilaku buruk anak semakin beresiko. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di saat konflik dengan anak ini terjadi? Yang pertama, kita sebagai orang tua itu harus menentukan nilai terhadap diri kita sebagai orang tua, apa nih yang kita anggap penting. Nah, begitu juga apa yang menurut anak penting. Itu harus disinkronkan. Jadi sama-sama memberikan perspektif. Sama seperti konflik suami istri, ini lebih kepada anak. Lalu yang kedua, mencoba melakukan kompromi. Nah, jadi masing-masing nilai itu dipertahankan, tetapi dikurangi kadarnya. Karena sebagai orang tua, bagaimanapun kita harus mengarahkan anak, membimbing anak kepada hal yang lebih baik lagi. Jangan membiarkan anak. Nah, nanti disesuaikan kebutuhan anak juga bisa terpenuhi dari kompromi ini. Yang ketiga, mempertimbangkan lagi nilai apa yang paling penting. Udah nih ya, tadi kompromi. Oke, ini kita udah setuju, Kak. Sudah setuju ini yang akan kita ambil keputusannya. Menurut kakak gimana? Nah, kita pertimbangkan bersama-sama lagi. Kalau ada dirasa dia nggak nyaman, oke, nggak apa-apa. Kakak ceritakan aja apa yang membuat kakak nggak nyaman. Sampaikan kepada ibu, sampaikan kepada ayah. Sehingga kita bisa menyasar langsung kebutuhan anak. Nah, yang terakhir, mencari alternatif lain untuk tetap terpenuhinya masing-masing nilai. Jadi kalau misalkan ternyata nggak ketemu jalan tengahnya, bersama-sama mencari alternatif lain, nanti disesuaikan dengan idealnya seperti apa, disesuaikan dengan tumbuh kembang anak remaja seperti apa, disesuaikan dengan tumbuh kembang anak bagaimana. Nah, ini harus kita sebagai orang tua yang tegas, dan jangan lupa tidak hanya dari perspektif orang tua saja, tapi kita tanyakan kebutuhan anak itu apa. Karena saya yakin ya, semua di sini yang memiliki orang tua, yang anaknya sudah remaja, pasti ingin sangat dekat dengan anaknya.
pasti ingin di saat anak memiliki suatu konflik, larinya ke orang tua, bukan ke temannya. Nah, sehingga supaya kondisi ini nggak terjadi, ayo sama-sama kita membangun hubungan yang baik dengan anak. Jadi, utamakan dulu hubungan kita dengan suami, nanti insya Allah ketika dengan anak itu bisa mengikuti, seperti itu. Oke, baik. Ternyata itu adalah slide terakhir. Jazakumullahu khairan bagi teman-teman, bagi bunda-bunda dan mungkin ada ayah ya di sini yang mendengarkan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan.